Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang berbahagia. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kita kembali dipertemukan di dalam renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bacaan renungan pada saat ini kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 1, hanya ayat yang ke-14 di bagian A saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bacakan firman Tuhan ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan sebagai tema dalam renungan saat ini akan kami berikan judul berdoa bersama-sama. Baiklah, kita akan masuk di dalam observasi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, Tuhan Yesus menotifikasi atau menyatakan ataupun menyuruh para murid-murid Yesus untuk tetap tinggal di kota Yerusalem menantikan janji Bapa di mana tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah berkat yang harus kita terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan suatu perintah daripada Tuhan Yesus yang harus kita jalani sebagai orang-orang yang sudah percaya. Menanti baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar menunggu tanpa aksi atau berbuat sesuatu, tetapi menanti dengan melakukan sesuatu, dengan meminta, memohon, merindukan melalui doa di dalam setiap kehidupannya, memuji, mempermuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan bertekun sampai memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dan dalam kita bertekun menanti janji Bapa akan lebih baik jika kita melakukannya secara bersama-sama. Ya. Bukan berarti doa secara pribadi tidak baik, tetapi lebih baik jika kita melakukannya secara bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, karena dalam kebersamaan ada kesatuan dan akan ada kesehatian. Kita masuk di dalam interpretasi. Dalam ayat yang telah kita baca, dijelaskan bahwa mereka, semua para murid-murid Yesus, dan beberapa perempuan, serta ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saling menanggung bersama atau bekerja bersama-sama, ikut serta terlibat, mendukung serta aktif di dalam doa bersama, menantikan Roh Kudus dengan segala karunia-karunia-Nya yang berguna untuk memperlengkapi dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Dalam kebersamaan, acap kali belum tentu ada suatu kesehatian. Namun dalam kesehatian tentu ada di dalam kebersamaan. Prinsip kerajaan Allah adalah kesepakatan bersama dalam kesehatian, di mana 2 atau 3 orang atau lebih berhimpun, berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sepakat meminta apapun juga, pasti mereka akan memperoleh segala sesuatu yang diminta ataupun yang didoakan oleh Bapa di surga.
Itu ada dalam kitab Matius, Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan jika kita hidup rukun, bersehati, bersepakat bersama dalam kita berdoa, maka Tuhan akan memerintahkan segala berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Masuk di dalam aplikasinya. Teruslah kita tetap senantiasa berdoa dengan bertekun sehati di dalam kebersamaan supaya beroleh kemenangan. Karena pada saat kita berdoa, sebenarnya lah kita sedang berjaga-jaga secara rohani. Saat kita berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Allah, ucapkanlah firman Allah yang dapat menangkal dan menghancurkan kuasa-kuasa daripada roh kegelapan dan roh kedagingan, sebagaimana telah kita teladani daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Maka kita dapat berdoa dengan tekun sehati dalam kebersamaan yang akan memperoleh karunia-karunia daripada Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada kita semua. Dalam doa bersama-sama memiliki kuasa yang besar dalam pengharapan akan janji Allah, yaitu janji Allah yang terkandung dalam firman kebenaran Allah, karena firman Allah adalah ya dan amin. Di dalam berdoa bersama-sama, kita dipersatukan oleh Allah untuk memperoleh segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ketekunan dan kesehatian di dalam doa bersama-sama menantikan janji Bapa tentang Roh Kudus juga akan membawa dampak kemajuan dalam perkembangan pelayanan gereja, perencanaan kehidupan gereja di masa yang akan datang di dalam masa-masa akhir zaman ini. Karena doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti Renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan suatu kesaksian oleh karena pertolongan dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang sudah dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara, boleh disaksikan dapat menghubungi 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Bapa yang kami sembah, kami puja, kami puji agungkan, tinggikan, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ke hadapan hadirat Engkau Tuhan, kalau firman-Mu datang kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa bertekun, bersehati, berdoa bersama-sama Tuhan, untuk menantikan janji-janji Engkau Tuhan, terlebih lagi janji untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dibaptis di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima karunia-karunia yang daripada Engkau. Karunia-karunia Roh-Mu yang kudus itu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami Tuhan segala sesuatu yang Engkau taruh di dalam hidup kami, untuk kami Tuhan melakukan, untuk kami Tuhan dapat melaksanakan segala sesuatu apa yang Kau kehendaki, menjadi dampak, menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kami, terlebih bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Sehingga melalui setiap apa yang sudah Engkau karuniakan bagi kami boleh Tuhan menjadi saksi Engkau, dapat mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada jemaat GPDI LSAD Magelang yang berseru kepadanya. Pada jemaat GPDI LSAD Magelang yang berseru kepadanya di dalam kesesakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.